Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Finally, bertemu lagi bersama aku Andi. Dan di video kali ini, aku akan lanjutin kisahnya Daisy Brown. So, untuk kalian yang belum nonton part satunya, aku saranin untuk nonton dulu supaya kalian lebih ngerti tentang cerita ini. Dan untuk kalian penasaran gimana kisah selanjutnya tentang kisah ini yang semakin serem, jangan lupa untuk klik like, komen, yang paling di subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa lama-lama langsung aja kita ke kisahnya. Ayah Daisy telah mengurung Daisy sejak dari masa kecilnya. Nah, salah satu dari rekan kerjanya ayahnya ini akan mengancam melaporkan ke pelayanan lindungan anak. Jadi yang kita tangkap bahwa ternyata ayahnya Daisy ini adalah sosok ayah yang jahat bagi Daisy. Ya, buktinya dia telah mendapatkan perlakuan yang gak enak lah sejak Daisy kecil. Kenapa lo gak segera keluar? Aku akan pergi sekarang dan aku akan datang dengan layanan perlindungan anak. Siapapun orang ini yang akan melaporkan ke pelayanan lindungan anak, ini tentunya nggak akan berhasil. Karena siapapun orang ini adalah orang yang sama yang pernah kita dengar di basement. So, siapa orang itu nanti bakal ketahuan di akhir video. Tolong, adakah orang yang mendengarku? Pintu ini terkunci. Kita tahu bahwa Daisy sekarang sedang disalahgunakan. Karena di transkrip videonya ini menunjukkan scene di mana Daisy sedang mendapat perlakuan itu. Di scene video itu, si Daisy tuh kayak seakan-akan disuruh untuk menemukan suatu mainan di suatu tempat yang bahkan sebenarnya tuh dia nggak diizinkan untuk pergi ke sana. Nah, si Daisy ini kasihan karena dia tuh sekarang menderita karena pelecehan yang dilakukan oleh ayahnya yang sakit karena nggak berhasil untuk menghidupkan ibunya si Daisy gitu kan guys. Seseorang dari lab ayahnya ini mengetahui kisahnya Daisy dan mengetahuinya. Tapi setelah hal ini terjadi, kita tuh nggak pernah mendengar tentang keadaan mereka. I don't know, mungkin sama ayahnya dibunuh, I don't know. Lalu setelah itu Daisy update tentang Alan. Dan dia mengatakan bahwa Alan ini sedang dalam kondisi yang nggak baik. Nah, lalu Daisy ini khawatir tentang kondisi Alan. Hi. What's that? Do you want to hold hands? I think this is gonna be a hand. I think it's gonna grow into a hand. You want to try to say something, honey? Are you feeling better? Are you feeling worse? Tapi kalau kalian pikir Alan akan sekarat dan mati, ternyata enggak. Justru kita menemukan hal ini. This dirt is still a little bit frozen because of the cold weather, but I did my best and we're gonna... No way. Alan? It's me. You can talk? I can't now. Are you happy? Alan ternyata bisa ngomong dong guys. Lalu lagi-lagi di transkrip videonya kita menemukan sebuah karakter baru yang namanya Litop. Nah, nanti kita akan tahu di ending video. Lalu Daisy juga menemukan sebuah tape rekaman. Nah, di tape rekaman itu isinya ya kayak tentang curahan ayahnya yang minta maaf, yang intinya kayak udah menyalahgunakan Daisy sedari kecil gitulah intinya. It's from my dad. Daisy, it's Dad. This is going to be hard for you to understand, but I'm not going to be in your life anymore. I know you can carry on by yourself. You're smart, and you're strong, and you're better off without me. I just needed to record this. I need to say this to you, but I'm not gonna be here to say it. Lalu Daisy juga menemukan seekor kucing di luar rumahnya. Dan ia rawat dan dia bawa ke rumah, lalu dia namain namanya Strawberry.
Tapi sayangnya kucingnya nggak bertahan lama guys di rumahnya. Mungkin kucingnya mati, I don't know. Nanti aku jelasin. Nah, di video selanjutnya, Daisy keluar rumah dengan menunjukkan kakinya yang bonyok dan penuh luka. Nah, Daisy mengklaim bahwa Alan itu mengejar-ngejar dia sampai keluar rumah. The grass is soft. Hi guys, it's Daisy Brown here. As you can see, I'm not at home. I'm outside and the sun is starting to set. Dan di video selanjutnya Daisy, dia menunjukkan kalau Strawberry itu udah pergi, udah meninggal guys, dikubur ya. Lo kasihan banget tuh, kucing matinya kenapa kita juga nggak tahu ya. Tapi bagaimana si Strawberry itu bisa mati? Nah, postingan Twitter Daisy ini menjelaskan tentang sesuatu sepertinya. Aku benci Alan sekarang, tapi aku sekarang pura-pura nggak tahu aja. Alan ternyata membunuh apapun yang ada di sekitar Daisy. Mungkin Alan cemburu karena Daisy ada orang lain selain Alan gitu. Emang monster kan sangat agresif gitu kan guys. Dan kita hanya tinggal menemukan 4 video terakhir yang tersisa di YouTube-nya si Daisy. Nah, sebelum kita lihat 4 video terakhirnya, aku akan menunjukkan transkrip di video yang ia nemuin si Strawberry. Nah, ternyata si penulisnya atau author yang menciptakan tentang kisah Daisy Brown ini mencoba untuk menghancurkan semua karakter dan membuat kita kayak bingung banget guys. Kalian semua bertanya, apakah ini semua asli atau palsu? Tentu ini palsu. Tapi aku yang menciptakan semua ini. Apakah aku gila? Ya tentu. Tapi meskipun begitu, aku berharap kalian enjoy untuk apa yang aku buat. Nah, di video Daisy yang Q&A with Alan, nah di sini tuh Alan udah mulai agresif dan suka kayak mengganggu Daisy gitu loh guys. Where's Dad, Daisy? This is a stupid idea. Where's Dad, Daisy? Video's over. Video's Where's over. Dad, Daisy? Why are you like Where's this? Dad, Daisy? Stop. Where's Dad, Daisy? Shut up! Shut up! Where's Dad, Daisy? Shut up, Where's Dad? Dan di video itu kita juga menemukan bukti bahwa ternyata Alan lah yang telah membunuh si Strawberry itu. People want to know what happened to Strawberry. The cat probably got hit by a car. You know you love those. Stop! You killed her. Lalu di video selanjutnya Daisy mulai stres sih, dia udah kacau lah, seisi rumahnya udah berantakan. Nah, sepertinya netizen ini lebih peduli sama sosoknya si Alan daripada si Daisy sendiri. Kayak nggak ada yang peduli sama Daisy. Ya, aku juga sih nggak canda si Daisy. I don't want this. I just want to not be. Lalu akhirnya kita udah mulai memasuki ke penghujung acara, Moment of Truth. Lalu apa yang berada di basement si Daisy itu, di lab ayahnya itu tuh apa yang berada di bawah sana gitu kan. Nah, seperti yang kita tahu, Alan ini anggota tubuhnya tuh udah mulai tumbuh kayak kaki, tangan ya, kayak nggak masuk akal sih. Dan ini membuat Alan tuh semakin kuat untuk menyeret Daisy atau untuk menjatuhkan Daisy ke basement itu. Itu gampang banget gitu kan. Alan, I'm gonna let everyone know how horrible you are. You really are pathetic. Used to be like this, Alan. You were my friend. What happened to you? Daisy, you really must be truly desperate to think of me as your friend. That without me, you'll die. Who's pathetic now? Alan, put me down! Alan, put me down! Alan! Welcome to hell, bitch. Alan! Lalu akhirnya Daisy mulai terjebak di basement itu. Dan akhirnya Alan mengambil komputer Daisy dan udah mulai nge-tweet aneh-aneh di Twitternya si Daisy. Ternyata di bawah basement itu Daisy menemukan makhluk lain di situ. Yang namanya adalah Litop seperti yang di awal tadi. Is that you? What? Oh, I'm so sorry. I didn't mean to startle
tell you. Why is this happening? I'm really so sorry. You're different from the doctor. Who are you? Oh, I'm Litha. I assume you're Miss Brown. Lithops are plants. Oh, I'm only part plant. The rest of me is real human DNA. Your dad made me. Made you? What's going on? I'm not the doctor. What's going This on? is the doctor's daughter, everybody. Nah, Litop ini adalah yang aku maksud rekan kerja yang akan mengancam ayahnya akan melaporkan ke layanan perlindungan anak. Dan kita tahu karena di transkripnya ada conversation antara Litop dan Curtis. Nah, Curtis ini adalah ayahnya Daisy dan Litop ini adalah rekan kerja ayahnya gitu guys. Jadi, nah di percakapan itu si Litop mengatakan bahwa tiba-tiba dia terbangun menyadari dirinya udah di bawah basement dengan kakinya yang udah terpotong gitu loh guys. Serem banget kan? Lalu Curtis membalas dengan bagaimana sekarang untuk mendapatkan layanan perlindungan anak. Pasti lebih susah kan? Ya jelas susah karena sekarang si posisinya Litop itu kakinya udah terpotong. Jadi dia nggak mungkin bisa kabur kan dari basement itu ceritanya. Seperti yang dijelaskan Daisy di Twitternya, Litop itu nggak punya kaki dan dia mengandung sel DNA manusia. Lalu Curtis membalas kalau dia memotong beberapa bagian dan lalu menjadikannya sebuah eksperimen yang baru. Setelah menemukan Litop di basement itu, akhirnya Daisy kembali lagi dan berhasil mengambil alih Twitternya lagi. Lalu dia juga ngepost fotonya si Litop dan menyatakan kalau inilah Litop teman baru baik Daisy sekarang ini. Jadi untuk kalian yang nggak ngerti, jadi percakapan antara Curtis dan Litop tadi itu tuh menggambarkan antara ayahnya Daisy, yaitu Curtis, sementara Litop ini adalah rekan kerjanya. Jadi suatu ketika ayahnya ini sedang melakukan eksperimen untuk menghidupkan istrinya kembali, which is itu ada ibunya Daisy. Tapi tiba-tiba itu gagal, sehingga dia langsung kayak kehilangan akal, lalu akhirnya kayak menyakiti si Daisy. Tapi untungnya Litop ini sadar dan mengetahui apa yang dilakukan ayahnya. Tapi akhirnya Litop sendiri akhirnya menjadi korban dari si Curtis ini ayahnya ya, dipotong-potong itu, sehingga menciptakan sebuah makhluk baru yaitu si Alan tadi, yang monster yang jahat yang kita lihat selama ini guys. Jadi ceritanya seperti itu. Ternyata Curtis itu adalah ayahnya Daisy yang jahat itu. Seperti itu, ngerti nggak? Lalu Daisy juga ngepost fotonya Litop di Twitternya dan menyebutkan bahwa Litop ini adalah teman dia yang baru. Litop sekarang sudah menjadi temanku. Aku merasa buruk jika aku nggak main sama dia. Aku lelah sekarang. Aku ngasih tahu dia kalau aku sedang update di Twitter. Dan dia bilang, "Hai, aku punya sarapan surprise untuk Litop, tapi tangannya masih kaku. Tapi meskipun begitu, dia enjoy kok dengan makanannya." Lalu mutual Daisy di Twitter itu ngirimin fan art antara Litop dan Daisy dan menunjukkan hubungan yang erat dan dekat banget antara Daisy dan Litop. Sepertinya Daisy benar-benar menemukan the real friends antara Daisy dan Litop. Sementara Alan, entahlah Alan sekarang menjadi jahat dan membabi buta, menjadi monster yang sangat mengancam hidupnya Daisy. Aku baru mendengar suara dari ruangan ayah untuk pertama kalinya. Dia ngasih tahu untuk datang dan lihat aku, tapi aku nggak mau. Aku mencoba untuk nggak ngedengerin dia sekarang. Pada akhirnya, aku berusaha nggak dengerin dia atau ngomong sama dia. Dia udah bukan temanku. Alan udah nggak sayang aku, tapi jika dia sayang aku, pasti dia nggak akan nyakitin aku. Litop dan aku punya rencana. Kita akan melakukannya segera. Jika ini berhasil, aku akan upload videonya. Jika nggak berhasil, mungkin kalian nggak akan dengar tentang kita lagi. Lalu, akhirnya rencana Daisy sama Litop adalah untuk kabur dari rumah itu dari genggaman si Alan. Nah, begitu dia mau kabur dari rumah, akhirnya Alan ngegap si Daisy sama Litop. Dan disitulah terjadilah baku hantam antara Alan sama si Daisy. You awake? Yes. Shh. I'm sorry. It's okay. We just need to stay quiet, all right? Okay. What do you need that for? Are you going somewhere? Alan, get out of my way. You think I'm gonna let my favorite little dyke just walk out on me like that? I'm not scared of you. Just like you're not scared of cars, right? Oh, the gang's all here. Shut up, Worm! Or I'll snap your fucking head off!
Dan akhirnya si Alan kalah sama si Daisy. Akhirnya entahlah si aneh aja si darahnya Alan tuh muncrat tapi darahnya warnanya hijau kayak slime gitu guys. I don't know, aneh banget. Nah di video akhirnya si Daisy sama Laptop tuh berhasil kabur dari rumah itu dan dia sedang kayak berada di kayak semak-semak yang bagus kayak di senja-senja gitu guys. Dan ini adalah kisah yang happy ending. Akhirnya Daisy berhasil menemukan the real friends, yaitu si Laptop itu guys. Yeay, hidup Daisy. Oke guys, jadi inilah ending kisah dari Daisy Brown dan Alan. Apakah kalian ngerti kisah ini? Ya untuk kalian yang nggak ngerti, coba untuk dipahami dan mencoba untuk dimengerti. Dan segitu aja video aku, mungkin terlalu panjang dan aku udah capek. By the way, kalau kalian tanya, Kak, backgroundnya kok ganti? Ini aku sedang di kampung dan aku numpang di rumah orang. So, thank you so much untuk kalian yang udah nonton. And I'll see you in the next video. Bye!